Halo semuanya teman-teman, berikan kami kesempatan untuk membahas tentang peristiwa G30S PKI. Dan kami berasal dari kelompok 3 yang berjumlahkan 4 orang, yaitu saya sendiri, Manggala Yuda Prayoga, Irfan Hakim, Arika Chandra Kirana, dan Apriliani. Dan kami akan menjelaskan tentang peristiwa G30S PKI. Sebelum itu, mari kita kenali apa itu G30S PKI. G30S PKI sendiri adalah gerakan kudeta yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Dan G30S PKI ini menceritakan tentang peristiwa penculikan dan pembunuhan 6 orang jenderal dan 1 letnan ajudan yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Dan mari kita lihat sebelum gerakan 30 September ini dimulai. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September, PKI mengadakan rapat di rumah Syam Kamaruzaman. Dalam rapat ini, bahwa yang diputuskan untuk target penculikan adalah Jenderal Nasution, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Panjaitan, dan Jenderal Sutoyo. Dan operasi penculikan ini dibagi menjadi 3 komando, yaitu 1. Komando penculikan dan penyegrapan. Komando ini disebut dengan pasukan Pasopati yang dikomandani oleh Letnan 1 Dul Arif yang bertugas untuk menculik para jenderal. Operasi akan dibagi atas 3 komando, yaitu Komando Penculikan dan Penyergapan. Komando Penculikan diberi nama pasukan Pasopati, akan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif. Tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Dan yang kedua, Komando Penguasa Kota. Komando ini disebut dengan pasukan Bima Sakti yang dikomandani oleh Kapten Suradi yang bertugas untuk menguasai area kota. Dan yang ketiga adalah Komando Basis yang biasa disebut dengan pasukan Gatot Kaca yang dikomandani oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno yang bertugas untuk mengelola basis-basis operasi. Komando Penguasaan Kota, dan ketiga Komando Basis. Komando Penguasaan Kota diberi nama pasukan Bima Sakti, akan dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan Komando Basis akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno, dan pasukan ini dinamakan pasukan Gatot Koco atau Pringgondani. Pada tanggal 29 September 1965, komandan pasukan berkumpul di Lubang Buaya untuk mengikuti rapat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. Rapat ini adalah bagian persiapan terakhir untuk melakukan pelaksanaan 30 September ini. Lalu Letnan Kolonel Untung menekani bahwa kunci untuk keberhasilan untuk gerakan ini terletak pada pasukan Pasopati, yaitu pasukan penculikan dan penyegrapan, yang memiliki tugas untuk menculik 7 jenderal itu yang telah ditargetkan. Saya akan melanjutkan menguraikan segi-segi pelaksanaan teknis dari seluruh operasi ini. Terutama sekali mengenai tugas utama pasukan Pasopati yang akan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif. Tugas yang boleh dikatakan merupakan kunci keberhasilan dari seluruh gerakan ini, yaitu menculik beberapa tokoh Dewan Jenderal. Sedemikian pentingnya tugas penculikan ini, sehingga boleh dikatakan merupakan tugas inti. Jadi kegagalan dalam gerakan ini berarti kegagalan total gerakan. Jadi apapun dan bagaimanapun, tugas ini harus berhasil. Hidup atau mati. Setelah briefing selesai, Letnan Kolonel Untung menuju ke rumah Syam Kamaruzaman, tempat para kader PKI berkumpul untuk menyusun rencana akhir. Pada saat di rumah Syam, mereka menyepakati untuk menamai aksi mereka adalah Gerakan 30 September.
Gerakan ini direncanakan pada saat 1 Oktober 1965 dan dilaksanakan tepat jam 4 dini hari. Pertemuan kita malam ini akan merupakan pertemuan kita terakhir di sini. Karena besok kita harus sudah siap di pos masing-masing di Lubang Buaya. Karena itulah semua kawan sepakat bahwa gerakan kita beri nama Gerakan 30 September. Hari H kita adalah 1 Oktober. Dan jam D kita jam 4 dini hari. Pada saat tanggal 30 September 1965, Letnan Jenderal Ahmad Yani menerima kunjungan dari Mayor Jenderal Basuki Rahmat. Mereka membahas tentang aksi demonstrasi Gerwani yang terjadi di tanggal 27 September 1965. Pada saat di tengah pembicaraan, Ahmad Yani telah menerima telepon dari Sugandi, yang seorang intelijen militer, yang mengingatkannya untuk tentang ancaman pergerakan yang membahayakan dirinya. Meskipun Sugandi telah memberinya peringatan, tetapi Jenderal Ahmad Yani justru menganggap itu adalah hal rumor belaka dan dia tidak menghiraukannya. Untuk semuanya ini, kami merasa perlu menghadapkan langsung Mayor Sugianto sendiri selaku saksi utama dalam peristiwa tanggal 27 September yang baru lalu. Semua ini tidak bisa kita biarkan terus-menerus, sehingga keadaan makin bertambah kacau. Kami sungguh-sungguh sangat prihatin sekali. Masyarakat kelihatan semakin resah. Ya, halo. Setelah berbicara kepada Jenderal Ahmad Yani mengenai situasi yang sedang berkembang, Basuki Rahmat berpamitan untuk pulang. Di sisi lain, Mayor Jenderal Parman, ia memutuskan untuk tidur lebih awal bersama istrinya, dan setelah menutup mata, Parman mendengar suara burung seriti yang di mana dalam mitos Jawa burung seriti dianggap membawa pertanda buruk. Dan karena itulah yang membuat Mayor Jenderal Parman agak sedikit gelisah. Istrinya yang mendengarnya itu pun berusaha menenangkan Jenderal Parman. Kok bangun? Ada burung seriti di ruangan ini, perasaan saya tidak enak. Mimpi kamu. Tadi sangat jelas suaranya. Sudahlah, tidur. Di sisi lain, Brigadir Jenderal Panjaitan setelah menyelesaikan pekerjaannya segera beristirahat di lantai atas.
dan Brigadir Jenderal Sutoyo juga beristirahat dengan tenang. Masih demam? Sedikit. Tidurlah. Sudah minum obat. Syukur kalau begitu. Besok juga sembuh. Tetapi di sisi Mayor Jenderal Suprapto justru kesulitan untuk tidur dan memutuskan untuk melakukan pekerjaannya yang merancang Museum Perjuangan. Masih sakit, Mas? Kok malah nanya? Mau minta apa? Kalau masih sakit, buat tidur. Kok malah bekerja? Justru karena sakit ini nggak bisa tidur. Hisap cangklong saja nggak bisa. Tidurlah situ dulu. Kabar apa itu, Mas? Rencana Museum Perjuangan di Jogja. Loh, kok kayak kuburan toh? Jenderal Nasution sendiri, ia baru pulang dari dinas, juga sudah berada di rumah untuk beristirahat. Dan disitulah ketujuh jenderal yang dijadikan target gerakan 30 September ini semuanya sudah berada di rumahnya masing-masing. Karena itulah kawan, jenderal-jenderal kafir itu menolak. Bunuh dan tadi dipersenjatai. Menolak kita sebagai angkatan kedua. Karena kafir. Inilah saatnya. Inilah malamnya. Dan kami merebut kembali haknya. Merebut kembali semua yang dirampok. Kawan-kawan, malam ini rakyat bangkit. Kota menuntut permaluan. Hidup Bung Karno! Hidup ini! Hidup bunuh dan tali! Hidup Nasakov! Hidup rakyat! Mengenai markas gerakan, kita bagi menjadi dua, yaitu Sentral Komando 1, Senko 1 di Gedung Penas. Senko 2 di Komplek Halim di Rumah Sersan Udara Ani Suyatno. Kawan Aidit sebagai pemimpin tertinggi gerakan ini akan bermarkas di Senko 2 Halim. Sedangkan pimpinan pelaksana, termasuk saya selaku komandan gerakan militer, akan bermarkas di Senko 1 di Gedung Penas. Sekitar pukul 1:30 di tanggal 1 Oktober 1965, Letnan 1 Dul Arif, komandan pasukan Pasupati yang bertugas untuk penculikan, membagi pasukannya menjadi 7 kelompok. Masing-masing ditugaskan untuk menculik satu dari 7 jenderal yang menjadi target G30S ini. Pada pukul 3 dini hari, pasukan Pasupati mulai bergerak menuju rumah-rumah para jenderal yang telah ditentukan sebagai target penculikan. Pada pukul 3:15, kendaraan yang membawa pasukan PKI mulai bergerak dari kawasan Halim menuju kawasan Menteng. Mereka tiba di Menteng pada pukul 4 pagi, dan dari sinilah dimulai untuk rencana G30S ini. Penculikan terhadap Jenderal Nasution dilakukan dengan skala besar yang memiliki sekitar 100 orang. Setelah melumpuhkan para penjaga, mereka dengan cepat masuk ke rumah Nasution. Dan lalu, suara langkah kaki mereka membuat Nasution dan istrinya menjadi terbangun. Lalu, istrinya
mencoba mengintip dari celah pintu dan kembali dilihat oleh Jenderal Nasution. Cakrabirawa. Cakra. Tetapi nahasnya keberadaan mereka diketahui yang membuat pasukan Cakrabirawa langsung memaksa masuk ke dalam kamar mereka. Dan sambil menembakkan ke arah pintu itu, ibu dari Jenderal Nasution langsung masuk ke kamar Nasution yang berada di sebelahnya. Tempo. Ayo kamu lari. Ayo. Ardia. Pegangin adik. Adik. Adik kena. Tetapi anak dari Jenderal Nasution yang bernama Ade Irma terkena tembakan dari pasukan Cakrabirawa. Pasukan Cakrabirawa masih tetap terus melakukan gertakan agar Nasution keluar dari kamarnya. Dalam ketegangan ini, istri Jenderal Nasution menyuruh Jenderal Nasution untuk kabur melalui tembok yang berada di samping rumah. Pada saat memanjat tembok, Nasution ditembak oleh seorang penjaga keamanan, tetapi ia berhasil melompat ke arah rumah sebelah. Tetapi yang beruntungnya ialah penembak yang menembak Jenderal Nasution itu tidak menyadari kalau itu adalah Jenderal Nasution. Jadi Jenderal Nasution dibiarkan dan tidak dikejar. Lalu istri Nasution mulai meraih ke arah telepon untuk menerima bantuan. Tetapi jaringan saluran telepon itu telah diputus oleh pasukan Cakrabirawa. Lalu ia memberitahu bahwa suaminya sedang berada di Bandung. Di belakang rumah, Letnan Pierre Tenden yang mendengar kegaduhan itu keluar dengan membawa senjata. Namun dia sudah diketahui dan Tenden mengaku dirinya sebagai Jenderal Nasution untuk melindungi Jenderal Nasution. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Yang pada saat itulah Tandian dibawa ke mobil yang menuju ke arah lubang buaya. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Jenderal Ahmad Yani terdiri dari sekitar 1,5 kompi yang dibagi 3 kelompok berjaga di belakang rumah. Ada yang berada di depan dan ada yang bertugas untuk masuk ke dalam rumah. Untuk keamanan di rumah Jenderal Ahmad Yani tidak terlalu ketat sehingga mereka dapat mudah untuk masuk ke dalam rumah. Setelah masuk di rumah Jenderal Ahmad Yani, mereka menginterogasi pembantu di rumah Ahmad Yani. Karena agak sedikit ketakutan, pembantu itu tidak memberikan informasi apapun. Lalu saat itu salah satu putra Jenderal Ahmad Yani datang mencari ibunya. Pasukan penculik ini melihat bahwa ini bisa dijadikan kesempatan untuk membangunkan ayahnya yang sedang tidur. Dengan alasan Jenderal Yani dipanggil untuk menghadap presiden. Lalu Edi yang tidak mengetahui apa-apa, ia langsung menurut saja, lalu langsung pergi untuk membangunkan ayahnya. Tidak lama kemudian, Jenderal Ahmad Yani keluar dari kamarnya yang masih berpakaian baju tidur. Selaku komandan pasukan penculik yaitu Raswat menyampaikan bahwa mereka diperintahkan untuk segera membawa Jenderal Ahmad Yani menghadap ke presiden. Lalu Jenderal Ahmad Yani meminta waktu sebentar untuk mandi dan mengganti pakaiannya. Tetapi Raswat menolak keras untuk tidak perlu mandi atau bergantian pakaian. Gara-gara mendengar hal itu, Jenderal Yani pun marah dan dia memukul salah satu anggota dan dengan kesal. Ahmad Yani kembali berjalan ke arah kamarnya untuk bersiap-siap. Namun Raswat juga ikut kesal. Jadi kemudian melepaskan tembakannya bertubi-tubi yang langsung menewaskannya Jenderal Ahmad Yani saat itu juga. Setelah Jenderal Ahmad Yani tumbang,
Pasukan penculik pun membawa jasad jenazahnya keluar dari rumah dan memasukkannya ke dalam mobil mereka, membawa jenazah Yani ke lubang buaya bersama jenderal lainnya. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Jenderal Suprapto terdiri dari 19 orang. Itu diperjumlahkan sangat sedikit dikarenakan kurangnya penjagaan ketat di rumah Suprapto, sehingga penculikan dianggap lebih mudah pada saat malam itu. Pada saat malam itu, Jenderal Suprapto masih tidak bisa tertidur. Seperti rencana penculikan jenderal lainnya, Suprapto diberitahu bahwa ia harus menghadap presiden tanpa berganti pakaian yang layak. Lalu, Superman selaku komandan pasukan memaksa Suprapto untuk segera keluar dari rumah. Meskipun Suprapto agak bingung, Suprapto tetap mengikuti perintah mereka. Lalu ia dibawa secara paksa ke mobil dan mengikuti pasukan tersebut pergi dengan cepat menuju ke arah lubang buaya. Pada saat malam itu, Jenderal Parman dan istrinya terbangun oleh suara gaduh di luar rumah mereka. Pada awalnya, mereka kira itu adalah sekelompok maling, tetapi setelah diperiksa ternyata itu adalah sekelompok pasukan Cakrabirawa yang berjumlahkan 20 orang. Lalu, 20 orang tersebut sudah berada di depan rumah. Pasukan tersebut memberitahukan bahwa mereka datang untuk menjemput Jenderal Parman atas perintah Presiden Soekarno. Mendengar hal itu, Jenderal Parman pun segera kembali ke arah kamarnya untuk berganti pakaian. Sebelum berangkat, Jenderal Parman membisikkan ke arah istrinya untuk segera menghubungi Jenderal Ahmad Yani. Parman mengira bahwa dirinya akan ditahan atas perintah Presiden Soekarno. Namun, pada saat istrinya mengambil telepon, Loh, karena tindakan itu membuat Parman terkejut dan mulai merasa curiga. Ia pun menolak ajakan pasukan itu untuk pergi. Namun, pasukan Cakrabirawa itu mulai bertindak lebih kasar dengan menyeret Jenderal Parman keluar dari rumah dan memaksa untuk masuk ke dalam mobil sama seperti jenderal lainnya. Jenderal Parman pun mulai dibawa menuju ke lubang buaya. Pasukan yang bertugas untuk menculik Jenderal Haryono sekitar 18 orang karena rumah Jenderal Haryono tidak dijaga dan mereka menjadi mudah untuk masuk ke dalam rumahnya. Menyadari bahwa dirinya sedang terancam, Jenderal Haryono berusaha menyelamatkan diri dengan cara bersembunyi di kamar belakangnya. Namun, pasukan tersebut tidak menyerah begitu saja dan mereka menggeledah di setiap sudut rumah hingga akhirnya menemukan tempat persembunyiannya Jenderal Haryono. Dalam upaya terakhir untuk melawan, Jenderal Haryono mencoba merampas senjata dari salah satu anggota pasukan penculik itu. Tetapi upaya itu pun gagal dan pasukan penculik pun langsung menembakinya secara beruntun. Dan yang membuat itulah Jenderal Haryono gugur pada saat itu. Lalu tubuh jenderal diseret kemudian membawanya ke arah ke lubang buaya. Pasukan untuk menculik Jenderal Sutoyo sekitar 30 orang. Lalu mereka membagi diri menjadi 3 kelompok dengan memiliki tugas masing-masing, yaitu berjaga di bagian depan rumah, satu kelompok bagian belakang, dan satu lagi melakukan penculikan. Dengan dalih membawa surat dari presiden, pasukan penculik itu pun membujuk jenderal untuk keluar dan menghadap presiden. Lalu ia dipaksa keluar dari rumahnya dan mengarahkannya ke dalam truk yang sudah disiapkan. Lalu dia dibawa menuju lubang buaya. Selanjutnya yang menjadi target penculikan ialah Jenderal Panjaitan yang memiliki sebanyak 50 orang pasukan untuk melakukan penculikan terhadap Jenderal Panjaitan. Setelah memasuki rumah, mereka menyandra para pembantu dan memaksa mereka untuk memberitahu di mana lokasi Jenderal Panjaitan itu berada.
Untuk menarik perhatian dan memicu kekacauan, para tentara itu lalu menembaki ruangan tersebut yang membuat seluruh orang tersebut itu bangun. Istri Jenderal Panjaitan yang berada di lantai 2 mencoba mengintip ke bawah dan melihat pasukan Cakrabirawa yang sedang memanggil suaminya. Awalnya Jenderal Panjaitan menolak untuk turun dari lantai atas. Namun setelah pasukan tersebut mengancam keluarganya, ia kemudian menyerah dan memutuskan untuk turun dengan berseragam rapi. Jenderal Panjaitan keluar bersama pasukan penculik. Di bagian halaman depan, sebelum dibawa, ia sempat meminta waktu untuk berdoa. Namun, salah satu tentara memukulnya dengan kasar. Saat Jenderal Panjaitan mulai melawan, pasukan penculik itu langsung menembakinya dengan tembakan yang beruntun, hingga ia membuatnya pada saat itu juga gugur. Dan jasad Jenderal Panjaitan kemudian diseret dan dilempar ke dalam truk untuk dibawa ke lubang buaya. Karena kekacauan yang begitu besar, seorang polisi yang bernama Sukidman yang mendengar suara tembakan itu berusaha mendekati lokasi. Namun, ia dihadang oleh pasukan Cakrabirawa dan akhirnya ikut diangkut bersama jenazah Jenderal Panjaitan yang menuju ke arah lubang buaya. Jelas sekali tembakan-tembakan itu dan cukup keras. Tetangga sebelah Pak Hamid juga melaporkan hal yang sama. Kebetulan rupanya syuting. Pak Hamid mendengar tembakan-tembakan itu. Tapi terima kasih Pak Masudi. Kalau begitu saya permisi dulu Pak Harto. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Silakan. Pada pukul 5.15 pagi, seluruh pasukan penculik tiba di lubang buaya. Mereka bergabung dengan pasukan lainnya dan melaporkan bahwa operasi militer dari 30S ini telah berhasil dilaksanakan. Di lubang buaya, 3 jenderal dan 1 letnan yang masih hidup diseret ke suatu tempat. Untuk diinterogasi, mereka dipaksa menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka terlibat dalam Dewan Jenderal, sebuah kelompok yang disebut-sebut merencanakan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Namun, para jenderal tersebut menolak menandatangani pernyataan tersebut. Penolakan ini memicu kemarahan dari anggota PKI yang terlibat dalam operasi tersebut. Akibatnya, ketiga jenderal itu menjadi korban penyiksaan brutal. Mereka dipukuli, ditendangi, dan dianiaya secara kejam. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba sayatan silet ini juga pedih. Saya orangnya pelan, tapi pasti. Belum juga mau bicara. Ya. Ayo bicara. Tidak mau. Tidak mau. Siksaan neraka ini belum dimulai, Jenderal. Jangan Jenderal mau bicara. Manusia itu tidak mau hidup. Ini baru sesuatu kami. Bagaimana tuh? Mas tidak mau tekan. Tekan. Saya pemahat, Jenderal. Sekarang saya akan memahat muka Jenderal. Habisin saja itu. Banyak. Bunuh dia. Tidak. Bunuh. Sekali lagi, Jenderal. Silakan tekan surat pernyataan ini. Atau Arit yang akan berbicara. Arit ini Arit Tunggul, Jenderal. Sekarang mata Jenderal akan menikmati karam. Setelah penyiksaan berlangsung cukup lama, ketiga jenderal itu akhirnya ditembak mati. Jenazah mereka kemudian dibuang ke dalam sumur tua sedalam 10 meter.
Di area tersebut, sebelum menimbun sumur, pada eksekutor tersebut kembali menembaki mayat-mayat itu untuk memastikan tidak ada yang masih hidup. Setelah itu, mereka mencoba menghilangkan jejak dengan menanam pohon pisang di atas sumur. Sukitman yang sejak tadi diikat dan ditutup matanya akhirnya dilepaskan begitu saja oleh PKI. Ini adalah salah satu kesalahan terbesar PKI karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Sukitman kelak akan menjadi saksi kunci yang membongkar rahasia besar mereka. Bagaimana dengan film sejarah yang kelam ini? Begitu sangat sedih, bukan? Mengetahui 6 jenderal dan 1 letnan mati di tangan PKI karena salah satu penyebab utamanya adalah dugaan adanya upaya kudeta terhadap Presiden Soekarno oleh beberapa jenderal TNI AD, ya itulah yang membuat Jenderal Angkatan Darat ini diincar oleh PKI dan dibentuklah rencana sehingga dinamai G30S PKI. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat mempelajari ilmu sesuatu di dalam video tersebut. Dan kami berasal dari Komplok 3 mengucapkan terima kasih atas tontonan kalian hingga dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa lagi. Dadah.